dampak apa saja sebenarnya yang bisa terjadi pada tubuh kita berkaitan dengan kebiasaan baru di pandemi ini, Dok, di era new normal ini. Itu mungkin yang bisa jadi pembuka ya, Dok ya. Oke. Silakan, Dok. Ya, boleh. Kebetulan topik ini memang cukup menarik karena selain memang topiknya sangat apa ya, relate banget sama keadaan sekarang, Relate. kebetulan Betul, betul. saya kebetulan juga mengalami sendiri ceritanya, Oh, ceritanya. jadi based on experience ya, Dok ya. Pengalaman Ya langsung betul, nih. Wah, keren, pengalaman keren, langsung keren. ya. Jadi eh, ya seperti kita tahu kan, sekarang dalam keadaan pandemi ini banyak yang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah ya. Memang ada yang tetap bekerja keluar ke kantor atau ke tempat kerja, tapi kan memang banyaknya kan memang semuanya sekarang dari rumah. Nah, efek bekerja dari rumah itu kan memang apa namanya jadi beda banget ya sama di tempat kerja. Misalkan kita Betul, lagi betul, Dok. ke tempat kerja gitu kan apa namanya biasanya kita jalan keluar terus apa namanya setidaknya ada aktivitas fisik lah ya, nggak duduk aja diam di rumah gitu. Nah ternyata hal-hal kecil kayak cuma jalan itu ngefek gitu, sebenarnya tuh ternyata ngefek karena setelah kita di rumah aja kurang lebih hampir 2 tahun ya pandemi ini ya, itu Betul. tuh kerasa kerasa banget bahwa beda banget gitu ke badan kita teh. Awalnya mungkin nggak kerasa awalnya, tapi lama-lama kalau misalkan kita perhatikan itu ternyata berdampak gitu. Yaitu salah satunya berat badannya meningkat. Ya efek lain banyak ya, mungkin jadi apa lebih apa ya, lebih mager. Tapi Lebih ada mager. juga Nah, efek betul banget, Dok. Kalau berat kita badan betul. ngomongin yang namanya berat badan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya BMI, gitu ya, Dok ya? Atau Ya indeks betul banget. massa tubuh. Boleh dijelasin, Dok, sama sahabat sehat mungkin ada yang belum mengerti. Sebenarnya BMI ini apa sih, Dok? Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kita tuh apa ya, ukuran universalnya kita disebut berat badan kita tuh lebih loh, oh berat badan kita tuh kurang loh, atau udah perlu diperhatikan tuh apa sih gitu, apakah patokan berat badan aja cukup gitu. Sebetulnya enggak, karena kan kita berat badan berapa, tinggi badannya beda-beda gitu, terus bentuk Iya. badan kita juga beda-beda. Jadi misalkan kayak mungkin ada teman saya dengan berat badan 60 gitu, dia kelihatannya wah kok kayaknya berlebih ya gitu, sedangkan saya dengan berat badan 60 itu ya segini aja gitu, cukup gitu. Nah, nggak bisa dibandingkan literally dari berat badan aja, karena kita harus lihat proporsional tubuh berdasarkan tinggi badan juga. Nah, si BMI ini atau indeks massa tubuh itu adalah ukuran universal yang kita gunakan untuk menentukan berat badan kita itu sebenarnya ideal nggak sih gitu. Cara menghitungnya mudah, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nah, kalau nggak ngerti gimana cara mengkuadratkan, mari kita tanya guru SMA, SMP ya mungkin. Oke, Tapi berarti tenang aja contoh nih, gitu. Dok ya. Berarti contoh nih, Dok. Kalau Misalkan misalnya saya nih eh berat badan saya sekarang berapa ya? 68. 68, Kemudian tinggi tinggi saya badannya 100, kemudian tinggi badan saya 1,7 meter ya, dalam meter ya, Dok ya, 1,7. dalam Berarti meter, ya. 1,7 Berarti dikuadratkan dulu, kemudian uh, berat 67 tadi badannya dibagi hasil tadi ya, dibagi. Dok ya. Iya, betul, betul. Oke, ya, ya, ya. Ini sahabat sehat. Jadi ilmu Nah, baru nih untuk menghitung itu. body mass index atau BMI, indeks massa tubuh. Ya, Oke, boleh BMI. lanjut, Dok? Betul. Terus berapa sih apa namanya patokannya ya, patokannya? Kurang lebih saya nggak hafal juga ya. Kurang lebih itu sekitar 23 lah ya untuk yang berat badan ideal. Nggak usah khawatir teman-teman yang punya handphone sekarang lah ya, kan semua sekarang kebanyakan udah punya smartphone tuh, tinggal download aplikasi aja. Jadi ada banyak aplikasi yang untuk menghitung indeks massa tubuh ini beserta banyak tambahannya, misalkan reminding tentang minuman atau apa atau untuk merekam
kira-kira perjalanan perubahan berat badan kita itu juga banyak. Jadi tinggal download aplikasi, masukin aja, ada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Jadi nanti kita udah tahu, oh kira-kira berat badan aku tuh cukup, kurang, lebih, atau gimana gitu. Jadi gampang ya, mudah. Betul, dipermudah dengan aplikasi tadi Dok ya, bisa nih Betul, sahabat betul. sehat. Tapi berarti tadi kalau informasinya adalah sekitar 20 sampai 23 ya, kurang 23 sampai 25 lah. ya Dok ya. 24 itulah itu berat ya, atau 24 BMI, indeks BMI idealnya ya Dok ya. gitu. Jadi kalau bisa di bawah Ya. itu terlalu kurus, di atas itu berarti bisa dibilang mungkin belum obesitas ya Dok ya, teman sudah terlalu tinggi gitu, sudah semakin lebih lah, tinggi nilai. lebih Lah ya, oke. Lebih, Nah, lebih. Pertanyaan berikutnya Dok, sebenarnya faktor atau hal-hal apa saja sih Dok yang jadi pengaruh atau yang menjadi apa yang mempengaruhi si indeks massa tubuh kita tadi Dok? Apakah murni hanya dari makanan saja Dok atau? Maksudnya untuk yang mempengaruhi peningkatan berat badan mungkin gitu ya, atau yang mempengaruhi berat badan kita lah ya, yang mempengaruhi berat badan kita. Jadi sebenarnya banyak sekali faktornya yang bisa mempengaruhi perubahan berat badan ya. Perubahan itu dalam artian bisa naik, bisa turun. Nah, banyak faktor kayak misalkan faktor genetik, bisa faktor, ada juga faktor metabolisme tubuh, kemudian usia juga ada pengaruhnya juga ya. Jadi semakin kita bertambah usia, kadang-kadang at some point tuh metabolisme tubuh kita tuh mulai menurun gitu. Terus makanya kan beberapa bilang, aku makannya tetap loh. Dulu aku SMP makannya segini loh, tapi nggak naik-naik. Sekarang setelah punya anak satu nih gitu, aku makannya setengahnya aja, berat badan pun naik terus gitu. Ada naik yang terus. gitu. Oke, betul. Terus banyak faktor, ada juga penyakit-penyakit metabolik di tubuh yang mempengaruhi juga bisa, atau bawaan yang genetik juga. Tapi kebanyakan ya, ini tersering lah, terbanyak, terumum itu adalah bahwa apa yang kita makan sama apa yang kita keluarkan atau energi yang kita bakar itu nggak seimbang. Jadi istilahnya kebanyakan masuk, keluarnya sedikit gitu. Makanya dia ditumpuk di badan gitu. Jadi bisa mengakibatkan peningkatan berat badan itu secara umum yang paling sering gitu ya. Oke. Terus kemudian kenapa sih kita penting banget memperhatikan berat badan gitu? Kan ya udahlah gitu. Kayak contohnya misalkan, udah nikah, udah punya anak ya wajar lah ya gitu. Terus suamiku nggak komplain nih, biasa aja gitu, nggak masalah. Atau istriku nggak komplain nih, biasa aja, nggak masalah. Kenapa sih harus ribet istilahnya? Bukan masalah ribet atau gimana ya, tapi lebih ke kalau kita harus memperhatikan dari faktor kesehatan. Kenapa? Dengan berat badan kita yang nggak ideal itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Istilahnya, kayak contohnya misalkan berat badan berlebih itu banyak diikuti sama penyakit-penyakit yang agak cukup sebenarnya nggak terlalu gimana kelihatannya, tapi ternyata kalau kita pelajari atau kita googling itu cukup berbahaya. Bisa berbahaya, betul. Betul, berbahaya. Mungkin nggak langsung kayak COVID langsung terus mati gitu, nggak. Tapi itu kayak menggerogoti badan kita gitu loh, pelan-pelan gitu. Perlahan-lahan ya Dok ya, betul. Perlahan-lahan. Contohnya misalkan yang paling jahat, kencing manis atau diabetes. Itu kenapa aku bilang jahat? Karena ternyata kencing manis itu tuh dia menggerogoti organ-organ kita tuh pelan-pelan. Lama-lama pada akhirnya gitu, nanti dia akan merusak semua organ badan kita gitu. Nah, kan kita nggak mau kayak gitu kan, mumpung kita sekarang enggak gitu. Jadi kita harus bisa cegah kayak gitu. Terus kemudian kolesterol naik. Kolesterol naik paling pegel-pegel lah ya gitu, nggak apa-apa, tinggal minum obat kolesterol, nanti lanjut aja makan lemak atau apa, atau gorengan, kan enak ya gorengan. Nah, yang bahaya tuh bukan pegel-pegelnya gitu, tapi ternyata si kolesterol yang numpuk di pembuluh darah itu bisa bikin pembuluh darah kita tuh yang tadi elastis jadi kaku, terus tersumbat, dan akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, atau paling sering disebut stroke ya. Nah, kalau orang bilang, aku tiba-tiba, misalkan saudaraku ini amit-amit gitu ya, misalkan nih contoh, tiba-tiba stroke gitu, nggak ada sebenarnya namanya tiba-tiba stroke ya, nggak ada gitu. Tapi itu tuh sebenarnya sudah ada, tapi kadang-kadang kita tuh memang nggak, apa ya,
Nggak aware ya dok ya? Nggak aware, betul, nggak aware. Karena jarang lah dari kita yang benar-benar kayak, aku mau medical check up lah gitu. Nggak ada keluhan tapi medical check up. Jarang banget kan, orang sakit Jarang, aja. betul dok, Jarang betul. ke dokter, betul gitu. Kadang-kadang aku suka ditanya, dok aku tuh pegel-pegel di sini, kolesterol apa ya gitu. Ingin banget aku rasanya menjawab, nah aku mah bukan dukun ya, mana aku tahu gitu. Nah, ya Betul betul. gimana caranya? Ya harus harus medical check up gitu, harus medical check up supaya kita tahu badan kita tuh ada faktor risiko apa aja sih dalam badan kita gitu. Sedangkan sehingga kita bisa mencegah ya, mencegah, Betul. mengobati dan merubah pola hidup kita kayak gitu. Oke. Lanjut nih dok. Okay. eh jadi sebenarnya nih dok, dengan tadi ya, eh apa, berat badan yang bisa semakin tinggi, jarum timbangan makin naik, geser ke kanan. Sebenarnya jelas dari sisi kesehatan ya dok ya, sebenarnya dampak apa saja sih dok yang bisa terjadi sama kita dengan apa namanya, semakin meningkatnya berat badan yang mungkin bisa kita rasakan? Enggak. Oke, jadi dampak secara langsung ya, yang paling kelihatan dulu lah, yang paling kelihatan tuh pasti ke penampilan ya, ke penampilan kita. Jadi kan langsung kelihatan nih, baju mulai sesak, nggak muat Enggak gitu kan. muat. Jadi betul, jadi kita juga jadi nggak nyaman ya dengan penampilan kita gitu. Maksudnya kadang jadi, aduh nih pakai baju apa ya, nggak muat gitu. Terus nggak nyaman. Kadang nggak nyaman juga jadi berdampak ya secara, kadang tanpa kita sadari itu berdampak juga ke psikis ya, ke jiwa kita gitu. Jadi kayak nggak nyaman, stres, padahal mau, Nggak oh ya pede pengen gitu ya lah, dok ya? jadi nggak pede, pengen nurunin berat badan tapi ya susah juga kayak gitu. Jadi salah satu dampaknya itu yang langsung ya. Kemudian kalau dampak-dampak lain seperti yang tadi aku sebutin ya, yang tentang untuk ke badan kita secara sistemik, jadi secara penyakit itu yang kayak tadi ada penyakit kardiovaskuler itu penyakit pembuluh Diabetes. darah dan jantung, kemudian Betul, penyakit betul, betul. metabolik kayak kayak penyakit kencing manis, kemudian darah tinggi, kayak gitu-gitu. Itu yang dampak jangka panjangnya ya, dampak jangka panjangnya. Dan sebenarnya banyak sih kalau misalkan kayak kita lihat gitu, kalau kita googling gitu ya, dampaknya cukup banyak. Dan ya mungkin kalau disebutin satu-satu nanti kita live-nya sampai malam. Canda ya. Banyak Ya sebenarnya ya. maksudnya itu Betul. banyak banyak banget gitu. Yang paling sering aja ya, yang paling sering tadi ya contohnya kayak gitu tadi. Bagaimana nih caranya supaya berat badan kita ini bisa tetap terjaga ideal, bisa tetap apa namanya, terjaga, nggak naik terus gitu? Pasti ada caranya kan ya dok ya, terlebih di Ya, betul. masa pandemi seperti ini. Boleh dok, silakan, boleh di sharing dok. Oke, aku sharing tips ya. Tips-tips tuh jadi nggak akan belibet kayak, oh secara saintifik gini-gini, nggak lah ya. Kita langsung ke praktikal aja ya. Praktis. Praktikal Betul. aja. Jadi bisa langsung dilakukan sama Bisa sahabat langsung kita yang dengar sekarang nih. dipraktekkan. Langsung, oh Ya, iya oke. gitu. Boleh boleh dok. Ini lebih menarik nih. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu ya tadi ya BMI-nya. Kira-kira kita di mana gitu. Terus kira-kira target kita mau turunin sampai berapa. Nah, yang kedua, kita harus cek kalau bisa. Saran saya adalah cek penyakit sistemik kita, ada penyakit sistemik apa enggak gitu. Jadi kita juga bisa sesuaikan dengan makanan kita. Diet itu bukan berarti nggak makan ya. Maksudnya istilah diet itu adalah diet sehat, berarti makan sehat gitu ya. Jadi istilah diet itu bukan berarti mengurangi makanan, tapi adalah pola makan gitu. Nah, kalau untuk yang maksudnya secara spesifik, kalau teman-teman ada yang berkebutuhan spesifik nih khusus gitu, misalkan, oh aku berat badannya ini banget nih, atau oh aku ada penyakit sistemik ini nih gitu. Kalau itu saran saya sih sebetulnya konsul ke dokter gizi gitu itu lebih baik karena saya juga kemarin sempat konsul juga gitu karena kan ya sama ya nggak ngerti gimana sih caranya gitu sebenarnya gimana sih caranya Betul. karena aku merasa biasa aja gitu sempet coba kurangin makan sendiri tapi bingung juga gitu nggak turun-turun jadi ya udah konsul dulu deh gitu gimana sih caranya. Nah dari situ aku belajar juga ya jadi ini untuk praktikal makannya ternyata kita tuh makan tuh harus bener ya. Jadi kalau dibilang ada yang
suka bilang diet, nggak makan gitu. Waduh, ternyata nggak betul itu nggak makan ya. Jadi Jadinya diet itu nyiksa kita, malah ya dok ya. iya jadinya nyiksa gitu. Malah bikin lambungnya sakit gitu. Jadi sebetulnya idealnya itu kita makan tuh tetap 3 kali sehari ya. Makan pagi atau sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, yang mau kita belajar adalah keteraturan, keteraturan Hmm. atau orderliness ini kayak pelajaran anakku pagi ini ya, keteraturan. Jadi yang teratur tuh apa sih? Satu, yang pertama adalah waktu makan. Waktu makan. Kita sesuaikan dengan aktivitas kita, tapi ya jangan terlalu nyeleneh juga jamnya ya. Sarapan itu antara jam 7, 6 sampai 7 pagi lah ya. Makan siang jam 12, jam 1. Makan malam jam 6 lah sampai jam 7 ya maksimal gitu. Nah, ini jam makannya dulu diatur ya. Nah, kemudian setelah jam makan, ternyata di sela-sela jam ini idealnya kita tuh harus menambahkan snack. Snacknya apa nih gitu? Boleh nggak snack beng-beng gitu? Ciki, jangan. Snacknya buah. Buah potong yang mengandung banyak air. Contohnya semangka. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Melon. Melon. Melon boleh melon. Hmm. Terus Melon. apel Pepaya, ya, apel apel, jeruk, pepaya boleh ya, anggur. apel jeruk boleh, boleh. Hmm. Yang nggak Oke, boleh oke, oke. durian ya, jangan durian. Durian kan nggak mengandung banyak air. Nah, terus si buah ini kan tadi dia ya, yang buah ini tuh Stop. kapan sih Nah, makan? sebentar dok. Sebelum lebih Oke. lanjut. Nah, kalau kalau Hmm, misalnya nih dok, eh, kita tadi bahas soal keteraturan tadi nih ya dok ya. ya, Sarapan jam 6 maksimal 6 jam sampai 7, 7. kemudian Betul. makan siang jam 12 sampai jam 1 dan makan malam jam 6 sampai jam 7 malam. Gitu ya dok ya. Ya, betul. Katakanlah misalnya dok, ini ada sahabat sehat yang lagi Hmm, mendengarkan langsung komennya, waduh jam 6 sampai jam 7 saya udah harus sarapan. Jam 6 tuh baru bangun. Masa apa harus nyiapin dulu masak-masak nggak keburu kayaknya. hmm, Jam 7 paling saya baru bisa akhirnya sarapan tanggal 8 atau jam 8, kadang-kadang lebih. Itu gimana dok? hmm, Atau misalnya nih makan malam, waduh saya biasa baru hmm, pulang kantor jam 5, paling baru akhirnya makan malam biasa jam setengah 8 atau mungkin lebih cepat nih dok. Karena saya nyampe rumah jam 4, udah makan malamnya jam setengah 5, jam 5 udah makan nih, jadi terus sampai malam nggak makan lagi. Itu gimana dok? Apakah boleh atau tetap harus strict sama waktu itu dok? Nah, kan ini tuh yang tadi aku ceritakan idealnya ya, idealnya. Mhm. Tentu aja harus kita sesuaikan sama kondisi keseharian kita, ya kan? Idealnya tuh segitu. Kalaupun meleset kanan kiri sedikit, is oke lah. Tapi ya, misalkan jangan terlalu jauh banget. Makanya tadi aku bilang, kalau Mhm. kalian berkebutuhan khusus nih ya, khusus gitu, misalkan, wah aku jauh banget. Atau contohnya misalkan, ih aku ternyata puasa gitu, atau gimana mendingan konsul ke dokter gizi ya supaya lebih apa namanya lebih pas gitu. Jadi kalau cuman beda setengah jam gitu is oke lah, tapi ingat harus teratur ya sehingga kita bisa ngepasin ke jam makan berikutnya. Kayak misalkan contohnya makan paginya geser, makan siangnya geser, makan malamnya geser. Nah, nanti si buah-buah di sela-selanya itu kan juga otomatis pasti akan bergeser kan? Kayak Bergeser. gitu. Oh, oke. Betul. Gitu ya. Jadi tapi kalau ekstrim banget kayak kira-kira wah aku Jam kayak 7, contohnya jadinya jam 9 gitu ya dok ya? jam 9 apa jam 10, nah itu mending konsul lah ke dokter gizi lah biar Iya. lebih pas ya gitu. Nah, boleh dok. Tadi sampai di buah nih tadi. Nah, si buah ini itu tuh kan kita makannya di antara makan pagi dan siang pertama ya. Kemudian yang kedua di antara makan siang dan makan malam. Kapan kita makannya? Itu kurang lebih 2 jam sebelum makan siang. Jadi misalkan makan siang jam 12, berarti kita 2 jam 10. 10. Terus kalau kita makan malam jam 6, berarti buahnya sekitar jam 4. Ya, kurang lebih 2 jam sebelum makan.
Kenapa harus buah potong yang mengandung banyak air? Jadi kita tuh mau nyari serat alami buat badan ya, supaya si serat itu dicerna duluan dan bikin si istilahnya kayak biar lambung kita tuh udah keisi duluan gitu, sehingga ketika nanti makan siang atau makan malam nggak terlalu craving ya, nggak terlalu apa Banyak gitu eh, ya, nggak terlalu banyak kalap. gitu, nggak terlalu kalap gitu, tanpa kita sadarin. Nah, inilah yang sebetulnya kita mau bikin itu tuh adalah kita mau membentuk pola kebiasaan supaya tanpa sadar kita udah membentuk badan kita tuh punya alarm sendiri untuk makan gitu, tanpa harus oh makannya harus aku kurangin nih segini nih gitu. Nah, tanpa kayak gitu, jadi nggak kerasa lah gitu, tiba-tiba udah kebentuk sendiri aja gitu. Nah, kalau misalkan nih nggak sempet, aduh nggak sempet nih gitu, gimana ya? Boleh di jus nggak buahnya? Boleh, tapi kalau di jus itu berarti minumnya 1 jam sebelum makan siang atau makan malam ya. Karena kan kalau udah di jus tuh kan berarti dia mencernanya lebih cepat, jadi minumnya Lebih sejam cepat atau lebih sejam sebelum makan gitu. sebelum Nah, makan. betul. Salah satu tips ya yang kemarin aku sempat jalanin adalah aku biasa menyiapkan dulu sehari sebelumnya atau misalkan sebelumnya lah pagi gitu aku siapin. Jadi semuanya itu udah aku taruh di kotak-kotak makan, masukin kulkas, udah dipotong-potong, cuci bersih. Jadi tinggal makan. Nggak lagi harus potong, nggak lagi harus Entong. siapin kayak gitu betul. Karena ternyata kalau kita kayak potong dulu lah, kupas dulu, kayaknya bentar gini-gini, ternyata nanti akan berujung dengan udah skip aja lah, nggak sempet kayak gitu. Apalagi dengan kita kerja di rumah itu kan jadwal kita tuh nggak tentu ya, nggak ada break makan siang, nggak ada apa pergantian kelas, nggak ada, kadang-kadang nyambung kayak gitu atau nggak jelas waktunya. Jadi salah satu tipsnya adalah siapin makananmu sebelum waktunya ya. Kalau bisa memang meal prep untuk ibu-ibu yang di rumah yang masak juga, kalau saran saya sih sebaiknya siapin ya bahan-bahannya, terus bikin menu gitu supaya nggak bingung, nggak harus gimana ya masak apa ya kayak gitu. Yes, aku lanjut ya. Jadi, nah terus setelah jam makan, berikutnya adalah ke menu makanan sama porsi, porsi makanan sama menu makanan ya. Jadi apa sih yang boleh kita makan, terus seberapa banyak sih gitu. Ini aku eh, jelaskan secara umum ya, secara umum. Kembali aku ingetin, kalau ada yang berkebutuhan khusus, ada penyakit khusus, atau ada keperluan khusus, lebih baik konsultasikan secara Konsultasi. individu, ya gitu ya, ke dokter gizi gitu. Jangan ke dukun, jangan ke dokter gigi, gitu ya. Jadi Salah ya dok ya secara nantinya ya. umum, salah nanti jadi apa beda sarannya ya. Beda nih ya. Oke, jadi Oke, oke, untuk oke. porsi makan, saran saya porsi makannya pertama-tama nggak usah dirubah, biarin aja seperti yang kalian biasa makan. 1 bulan pertama ikutin aja porsi makan kalian, biasa aja, nggak usah dikurangin, nggak apa-apa, biasa aja kayak gitu. Terus berarti kan yang dirubah hanya jam makan sama tambah buah. Itu aja dulu ya. Itu aja dulu. Kalau porsi biarin aja, nggak masalah. Nggak ada nggak ada yang dirubah. Kemudian jenis makanan. Jenis makanannya setiap makan besar, jadi makan pagi, makan siang, makan malam, Mungkin. itu harus ada karbohidrat, kemudian protein. Proteinnya kalau bisa 2 ya, jadi protein hewani dan protein nabati. Kemudian sayur. Sayur ini tentu saja kita mau seratnya ya, sayur. Ini kenapa harus wajib? Karena kita perlu komponen-komponennya untuk membentuk badan kita tuh supaya lebih pencernaannya lebih bagus gitu ya. Kemudian protein juga membantu untuk mencerna si lemak-lemak yang berlebih gitu. Terus protein apa aja sih? Kalau jenis protein nabati dan hewani bisa lah ya dicari ya, itu gampang banget. Nggak Udah, harus betul. daging, bisa telur, bisa apa ya, bisa dicari sendiri. Terus protein hewaninya, nabatinya itu kan tahu, tempe, ada Oh, tempe ya. kacang-kacangan kayak gitu. Terus susah dong gitu ya, harus masak tiap makan, mikir makan apa. Sebenarnya enggak. Kalau makanya aku tadi bilang kalau bisa bikin menu harian supaya kita bisa mempersiapkan ya. Contohnya nih yang suka makan Korea, kayak siapa nih yang misalkan suka makan Korea, gampang loh.
Makannya cuman tinggal bikin sundubu jjigae atau kimchi jjigae ya. Sop Oh, kimchi itu kan dalamnya udah ada ah, sawi putih ya kan, udah ada tahu, ada telur atau ada daging kadang-kadang. Nah, itu udah lengkap semua ya. Tambah komplit. nasi, udah komplit ya. Mm, 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 Kalau mm. yang suka apa? Suka makanan Jepang misalkan kan, atau barbeque-barbequean itu kan bisa misalkan dagingnya dibakar, barbeque, terus biasanya suka dibungkus sama salad apa sih, daun selada. Terus Lada. sopnya sop miso gitu, gampang. Mm, mm, Kalau mm. masakan Indonesia bisa sop biasa langsung Sosok. masuk semua aja bisa. Kayak Dok, gitu ya. kalau misalnya nih dok, Jadi, karena kan kadang-kadang nih, saya pernah dengar juga nih, mm-mm, yang namanya menyiapkan makanan untuk pola makan sehat itu kadang-kadang ada yang bilang, oh makanannya udah bener nih, misalnya tadi daging, terus mm-mm, telur atau sayur-sayur tadi. Tapi, mm-mm, oh kalau daging itu berarti, misalnya nih apa ya, ikan atau ayam nih dok, daging ayam. Tapi jangan mm-mm. digoreng ya, atau nggak boleh dibakar ya. Oh kalau tahu tempe itu berarti jangan digini. Itu seberapa besar sih dok sebenarnya, berpengaruh nggak sih dok sama. Pengaruhnya ya. Hmm, Mm-mm. Jadi untuk pengolahan makanannya sendiri itu nanti pengaruhnya adalah ke yang berikutnya ya, ke kayak tadi penyakit metaboliknya, kayak gitu-gitunya dulu. oh Kayak oke gitu-gitunya oke. ya. Kalau untuk berat badan, so far awal-awal ini sih nggak masalah. Kalau untuk Nggak apa-apa ya pengolahannya dok ya. sekarang ini nggak apa-apa. Misalkan 1 bulan pertama mau tetap ayam goreng, tempe goreng, bikin apa goreng terserah nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, apakah nantinya kita bakalan ke sana gitu, ke kayak mengurangi gorengan dan lain-lain? Iya, kita pengennya ke sana, tapi pelan-pelan aja dulu ya. Kayak tadi aku bilang, membentuk pola kebiasaan supaya nggak terlalu kaget. Nanti kalau semuanya langsung di depan tuh, biasanya jiwa kita memberontak gitu kayak gitu. Iya. Akhirnya balik lagi, Kaget ya ya dok ya udahlah. langsung. Kaget terus males kan. Biasa kita kalau effortnya terlalu banyak tuh suka, males lah gitu, nggak usah lah, nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya kompromi-kompromi dan akhirnya balik lagi Gagal ke ya dok ya. awal, gagal kayak gitu. Nah, oke, aku lanjutin. Setelah setelah jenis makanan tadi, jam makan, buah, itu biarin aja gitu dulu selama kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Terus kita gimana sih kalau nimbang berat badan, boleh nggak nimbang tiap hari? Boleh dok. Kalau boleh Perlu nggak aja sih dok? ya, terserah kan, Boleh aja ya. boleh aja sih. Cuman, cuman sebaiknya kalau untuk memantau pergerakan berat badan, timbangnya kurang lebih seminggu sekali lah, seminggu 2 kali boleh. Oh. Tapi nggak usah tiap hari banget, karena berat badan kita kan memang fluktuatif ya. Nanti kalau tiap hari nimbang, Betul. naik turun gitu, malah kita stres, malah aduh kok nggak turun-turun ya, ini bener nggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi biarin aja udah, timbangnya seminggu sekali aja kayak gitu. Berikutnya olahraga ya. Berikutnya adalah olahraga. Olahraga itu kalau aku lihat dan perhatikan sebenarnya banyak banget di antara kita yang tadinya kayaknya nggak pernah kelihatan olahraga, terus jadi gemar berolahraga ya. Dari Olahraga mulai ya. lari, terus sepedahan, yoga, ternyata tuh banyak banget yang trennya berubah jadi cinta olahraga. Selain cinta mager dan di rumah saja. Itu bagus banget sih sebenarnya, karena aku benar-benar banyak memperhatikan kan mami-mami Instagram ya, jadi banyak memperhatikan teman-temanku tuh banyak yang beralih ke olahraga. Tapi untuk olahraga yang kita bahas di sini, apakah harus seperti itu? Enggak juga. Kalau bisa kayak gitu boleh. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kayak misalkan kita mau di rumah aja olahraga ringan. Boleh asal bergerak. Untuk olahraga ini berapa lama dilakukannya dok? Waktunya Dalam misalnya nih sehari, apakah sehari. 30 menit, 1 jam sehari selama 1 minggu atau gimana dok? Idealnya minimal ya, idealnya minimal 30 menit. Tapi ya kan tergantung jenis olahraganya ya. Kalau misalkan kayak jalan santai atau jalan di tempat gitulah ya, jalan di tempat, itu idealnya 30 menit sehari kalau bisa. Tapi ya tentu saja kayak aku tadi bilang jangan dipaksain. Mulai dari yang kecil. Kalau bisanya cuma 10 menit ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tiap hari. Nanti lama-lama boleh ditambah gitu. Jadi kayak kita nggak kerasa udah terbentuk sendiri kayak gitu ya. Kalau waktunya sih bebas, kapan aja bisa, nggak ada masalah ya.
untuk waktu pemilihan olahraga. Gitu ya. Sebagai pertanyaan terakhir dok, mungkin punya tips atau pesan pamungkas andalan ini dok, yang mau disampaikan untuk sahabat sehat kita yang mungkin masih berperang nih, masih berjuang, masih bergumul dengan berat badan. Yang mau disampaikan dok, silakan. Oke, jadi buat teman-teman, tapi sebelumnya tadi ada yang nanya nih satu, aku jawab dulu kali ya. Oh, ada ya dok, saya nggak lihat nih malah. Oh, boleh Ada mana satu, nih? oke. Dari akun Ade Maulana ya. Dia beliau bertanya, ada nggak sih buah-buahan tidak menyebabkan pertambahan berat badan? Kalau untuk makan banyak buah, sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu, tapi ya banyaknya segimana dulu ya. Tadi contohnya buah-buahan yang tadi aku sebutin, yang banyak mengandung air, itu nggak apa-apa, kita makan aja gitu. Tapi ya dilihat dulu banyaknya segimana. Kalau misalkan banyak banget, ekstrim, ya jangan gitu ya. Jadi kan kita prinsipnya tuh sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi memang makan ya secukupnya aja gitu. Nah, untuk buah-buahan sebenarnya cukup aman sih. Tapi ya tadi kalau memang ada penyakit tertentu lebih baik konsul aja gitu ya. Terus sekarang untuk pesan sponsor. Jadi buat teman-teman yang sekarang saat ini berjuang untuk baik itu memperbaiki berat badan supaya menjadi lebih ideal atau mempertahankan kesehatan supaya tetap sehat, kuncinya itu cuma satu, yaitu lakukan perlahan tapi konsisten, itu aja. Jadi lakukan pelan-pelan tanpa memaksakan tapi harus konsisten, gitu aja. Supaya badan kita itu terbentuk kebiasaannya sehingga kita tanpa harus inget-inget itu langsung udahlah gitu, kayak tanda tangan aja gitu ya kan. Tanda tangan kan kita nggak harus mikir gimana ya garisannya, tapi sambil merem juga udah tau lah tanda tangan gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Nah untuk step-step berikutnya, apakah kita seterusnya nggak ngurangin makan dan lain-lain, sebenarnya aku udah tulis ya di artikelnya ya. Nanti bisa dibaca, artikelnya bisa dibaca, dilihat dari IG-nya RSGM ya. Jadi kan ada linknya, bisa lihat di artikelnya. Jadi step berikutnya adalah nanti mulai kurangin porsinya, mulai perbaiki jenis makanannya itu. Tapi itu nanti, kalau kita udah terbiasa dengan yang tadi, baru kita tambahin langkah-langkah berikutnya. Langkah lagi. Jadi, prinsipnya adalah itu tadi ya, start small tapi harus konsisten. Aja. Semoga kita obrolin ini bermanfaat dan bisa membuat sebuah kebiasaan baru yang lebih sehat buat teman-teman semua ya. Salam sehat dan semoga sehat selalu ya. Sip, dokter. Gitu. Terima kasih dok untuk ilmu wawasan yang boleh dibagi, yang boleh di-sharing sama kita nih. Oke. Sehat-sehat ya dok. Bye. Sehat juga, terima kasih. Bye.